Saudara dan saudari, dalam hidup sehari-hari kerap kali kita mendengar ungkapan ini. Manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Atau manusia mengerjakan, Tuhanlah yang menetapkan hasilnya. Saudara-saudari, hal ini mau menyadarkan bahwa kita manusia serba terbatas, rapuh, lemah, dan tak ada jaminan bahwa segala yang kita lakukan dan kita kerjakan pasti sukses. Tak ada jaminan bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja dan selalu sehat-sehat. Sementara di sisi lain ada Tuhan yang serba tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mungkin. Cara berpikir seperti ini bisa bermuara pada kesimpulan bahwa kalau manusia sudah berusaha namun gagal, itu berarti Allah lah penyebab kegagalan. Kalau manusia sakit dan berobat tapi tak kunjung sembuh, apalagi mohon maaf berakhir dengan kematian, berarti Tuhanlah penyebab ketidaksembuhan bahkan kematian. Juga kalau terjadi musibah, kecelakaan, bencana alam, Allah lah yang menjadi penyebab. Jadi Allah di sini menjadi kambing hitam. Ya, kerap kali kita punya istilah begitu, sebagai pihak yang disalahkan kalau terjadi apa-apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Saudara dan saudari, bacaan kitab suci minggu biasa yang ke-13 ini boleh jadi menjadi sebuah koreksi atas pandangan seperti itu. Kitab suci jelas menyadarkan kita akan hal yang sebaliknya. Kita bisa diyakinkan dan harus percaya bahwa sesungguhnya Allah justru telah mempunyai rencana dan ketetapan yang baik, bahkan terbaik, yang indah bahkan yang terindah untuk kita manusia dan bahkan untuk seluruh ciptaan. Inilah yang diwartakan di dalam bacaan yang pertama tadi. Dikatakan begini, Allah tidak menciptakan maut. Jadi siapa bilang kalau ada penyakit, maut, kematian, Allah lah penyebabnya. Sementara kitab suci jelas mengatakan Allah tidak menciptakan maut. Dan Allah tidak bergembira kalau makhluk yang hidup itu musnah binasa. Maka di dalam Injil tadi kita dengar bagaimana Yesus menghidupkan kembali yang mati. Juga seperti halnya Lazarus, seperti halnya juga pemuda di kota Nain. Allah menciptakan segala sesuatu supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat raya menemukan keselamatan. Kalau kita baca kitab Kejadian perihal penciptaan, dikatakan setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat bahwa semuanya baik. Saudara dan saudari, kisah Injil hari ini juga membuktikan warta iman dari bacaan yang pertama itu. Ada dua tindakan yang Yesus tunjukkan di dalam kisah tadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu menghendaki kehidupan dan kebaikan bagi manusia, yakni melalui mujizat penyembuhan. Yang pertama, Yesus menghidupkan anak perempuan Yairus yang sakit keras, yang ketika Yairus datang itu mengatakan, anakku sakit keras, hampir mati. Tapi kemudian Yesus datang dan menurut kesaksian orang-orang di situ, anak ini sudah memang mati. Jadi kepada Yairus dikatakan, untuk apa lagi kau datangkan Yesus, guru, bikin repot-repot. Juga di dalam kisah Injil tadi, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Bukan baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah 12 tahun perempuan itu sakit.
Dan perempuan itu berusaha untuk berobat, menghabiskan banyak waktu, biaya tentu, mungkin juga harta juga harus dijual supaya bisa mendapatkan perawatan, obat. Tapi hasilnya nihil. Malahan dikatakan kondisinya semakin parah. Nah saudara-saudari, penyembuhan ibu yang menderita sakit pendarahan itu, juga anak Yairus yang dihidupkan kembali, jelas menunjukkan Allah menghendaki dan merencanakan bahwa manusia dan seluruh ciptaan baik dan selamat. Jadi bila ada ketidakbaikan, ada ketidakindahan di dalam hidup, katakanlah ada penyakit, ada bencana, ada konflik, ada perselisihan, iri hati, dendam, amarah, harus kita percaya itu pasti bukan datangnya dari Tuhan, itu di luar dari rencana Tuhan. Tetapi itu semua adalah dari manusia sendiri yang membiarkan dirinya dikuasai iblis. Itu kita ingat cerita Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Dan karena itu mereka mulai mengalami penderitaan. Karena mereka tergoda oleh iblis. Di dalam kalimat terakhir bacaan pertama tadi ditegaskan begini. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan menjadi milik setan mencari maut itu.